Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang berbagai sumber dan dimensi ajaran Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Aulia Putri dengan NIM 24210104072 dari kelas D4 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak Bahrul Munib, SHI MPDI. Langsung saja kita ke penjelasan. Sumber-sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Sebelum saya menjelaskan sumber-sumber ajaran Islam tersebut, saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ketika kita mempelajari Al-Quran, kita mendapati bahwa hukum-hukum yang terperinci umumnya berkaitan dengan ibadah dan keluarga. Sedangkan hukum lainnya seperti yang terkait dengan ekonomi, perjanjian, dan hukum internasional lebih bersifat pedoman dan garis besar. Nah, Al-Quran menekankan pentingnya sunnah Rasul sebagai penjelas untuk memahami ayat-ayat yang lebih umum. Rasulullah SAW menjadi contoh terbaik dalam melaksanakan ajaran Al-Quran. Selain itu, hadis Mu'adz ibnu Jabal menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengizinkan Mu'adz untuk berijtihad pada hal-hal yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini menunjukkan bahwa banyak masalah yang tidak dijelaskan secara rinci dapat menjadi ruang untuk berijtihad. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama. Kata Al-Quran secara bahasa berasal dari kata al-qiraah, yang merupakan bentuk masdar dari kata qara'a, yang berarti bacaan. Selain itu, qara'a juga berarti mengumpulkan atau menghimpun, yaitu mengumpulkan huruf dari kata-kata dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW, kurang lebih selama 23 tahun. Terbagi dalam surat-surat yang semuanya berjumlah 114. Tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk menegakkan tata masyarakat yang adil berdasarkan etika. Sumber ajaran Islam yang kedua yaitu As-Sunnah. Secara umum, sunnah berarti kebiasaan atau tata cara yang diikuti oleh orang lain setelahnya. Dalam Islam, sunnah mencakup segala tindakan, perkataan, persetujuan, dan keputusan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup bagi kita umatnya. Sunnah diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi dan ajaran Islam yang terus dipraktikkan hingga sekarang. Sumber ajaran Islam yang terakhir yaitu ijtihad. Ijtihad berasal dari kata al-jah atau al-juh yang berarti kesulitan atau kemampuan dalam berusaha keras. Secara etimologi, ijtihad berarti pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sementara itu, secara terminologi, ijtihad diartikan sebagai upaya untuk menggali hukum Islam yang berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan sumber-sumber lainnya. Ijtihad adalah usaha seorang ahli fikih atau faqih untuk memaksimalkan kemampuannya dalam menemukan hukum syariat dengan tujuan mencapai pemahaman yang paling mendekati maksud dari syariah Islam yang berlandaskan pada maslahat. Para ulama seperti Imam Syaukani, Imam Al-Midi, dan Imam Al-Ghazali
menekankan pentingnya kemampuan dan pengetahuan seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad. Hanya orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam yang dapat melakukan ijtihad. Seiring perkembangan zaman, ijtihad terus dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan generasi selanjutnya untuk menanggapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Meskipun ada masa di mana ijtihad tidak diperbolehkan atau masa taklid, kini ijtihad kembali dibuka untuk menjawab kebutuhan umat dalam menghadapi perubahan zaman. Selanjutnya di pembahasan yang kedua, apa saja yang dimaksud dengan dimensi-dimensi ajaran Islam? Nah, dimensi-dimensi ajaran Islam yaitu ada 3, ada akidah, syariah, dan akhlak. Langsung saja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu akidah. Akidah adalah keyakinan yang kokoh dan kuat di dalam hati tentang hal-hal yang harus dipercaya oleh setiap muslim. Secara bahasa, akidah berasal dari kata aqoda, yang berarti ikatan atau simpulan. Sedangkan secara istilah, berarti iman atau kepercayaan yang membuat hati merasa tentram tanpa ada keraguan. Akidah Islam meliputi keyakinan yang kuat terhadap dasar-dasar iman yang mencakup kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan takdir. Dalam akidah sendiri, seorang muslim harus meyakini bahwa hanya Allah yang Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta, serta meyakini keberadaan malaikat sebagai makhluk Allah yang selalu taat. Umat Islam juga harus percaya kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah, seperti kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, serta kepada para rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Keyakinan kepada para hari kiamat menegaskan bahwa setiap amal manusia akan diperhitungkan, dan kepercayaan kepada takdir menyatakan bahwa semua kejadian dalam hidup berada dalam kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya penjelasan yang kedua, yaitu syariah. Syariah adalah sistem hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya, yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, baik dalam ibadah maupun kehidupan sosial. Sumber utama syariah adalah Al-Quran dan hadis, ditambah dengan ijma' atau kesepakatan para ulama, dan qiyas, yaitu analogi hukum. Syariah tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah melalui ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan perilaku dalam masyarakat, termasuk hukum pernikahan, jual beli, dan warisan. Syariah ini juga memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial melalui hukum-hukum seperti hudud atau hukuman yang ditentukan. Yang kedua, hukuman qisas, yaitu hukum balas, dan yang terakhir ta'zir atau hukuman yang ditetapkan oleh otoritas. Nah, tujuan utama syariah ini biasanya dikenal sebagai maqasid syariah, adalah untuk menjaga 5 aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya, zakat diwajibkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial,
dan membantu mereka yang kurang mampu serta menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi. Nah, dimensi ajaran Islam yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak dalam Islam adalah perilaku dan moral yang baik yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang berarti sifat atau watak. Akhlak ini mencakup sikap baik terhadap Allah, diri sendiri, sesama manusia, dan alam. Akhlak terhadap Allah meliputi sikap tunduk, patuh, dan bersyukur kepadanya, serta melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Sementara itu, akhlak terhadap diri sendiri mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta menjauhi perbuatan yang merugikan diri. Akhlak terhadap sesama manusia menekankan pada perbuatan baik, menghormati orang lain, serta menjaga hubungan sosial dan silaturahmi. Selain itu, Islam juga mengajarkan akhlak terhadap alam, dengan menekankan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Akhlak dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya sebagai aturan moral, tetapi juga sebagai cara untuk mencapai keharmonisan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Memiliki akhlak yang baik mencerminkan kesempurnaan iman seseorang, dan Rasulullah SAW menekankan bahwa orang yang paling baik akhlaknya adalah yang paling sempurna imannya. Sebelum saya mengakhiri video vlog ini, dari penjelasan tersebut, kita bisa tarik benang merah atau kesimpulan. Kesimpulannya adalah sumber-sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad memberikan dasar yang kuat untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam. Dimensi ajaran Islam termasuk akidah, syariah, dan akhlak merupakan aspek penting yang harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang mendalam tentang sumber-sumber dan dimensi ajaran Islam akan memperkuat praktik keagamaan dan membantu umat Islam menjalani kehidupan yang lebih baik dan sesuai dengan tuntunan agama. Setelah kesimpulan, terjadilah saran. Saran yang pertama, pendidikan agama. Pendidikan agama penting untuk meningkatkan pendidikan agama, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, yang pastinya akan membantu orang lebih memahami ajaran Islam dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, praktik sehari-hari. Umat Islam sebaiknya terus berusaha menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Memperhatikan konteks sosial dan budaya saat menerapkan ajaran agama dapat membuat praktik tersebut lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila dari penjelasan video saya mulai awal hingga akhir ada salah kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya ini hanya manusia biasa yang pastinya tidak luput dari kesalahan.
Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video vlog dari saya. Semoga dengan menonton video vlog dari saya bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian. Sebelum mengakhiri video vlog ini, saya akan berpantun. Mentari senja mulai tenggelam. Hujan turun mulai jatuh. Saya tutup video ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.